Salam Pancasila, salam bela negara. Tema bela negara hari ini, penguatan pariwisata berkelanjutan, berbasis dengan budaya adat Bali. Hari ini kita mengunjungi seorang praktisi pariwisata. Beliau adalah Ketut Suobawo. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Wayan. Selamat pagi, Pak Tut. Selamat pagi. Terima kasih telah bersedia ikut dalam program bela negara, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan bela negara. Ya, Pak Tut sebagai praktisi pariwisata. Iya. Nah, Pak Tut, saya ingin tahu, Pak Tut, sejak kapan berkecimpung dalam pariwisata? Ya, pariwisata saya begitu tamat sekolah ya Pak Wayan, tahun 1994. Karena di Bali ini kita industri pariwisata yang dominan, jadi saya juga ikut menceburkan diri ke dunia pariwisata. Dari tahun 94 sudah di pariwisata. Ya, betul. Sudah mengetahui semua seluk-beluk pariwisata. Ya, bersyukur sudah. Dan Pak Tut bekerjanya di bidang perhotelan. Di bidang perhotelan. Di pariwisata, sektor perhotelan. Sektor perhotelan. Dan saya dengar juga Pak Tut di Kementerian Pariwisata ya. Jadi berkesempatan berkontribusi, diberikan tugas di beberapa bidang program Kementerian Pariwisata. Kita sebagai asosiasi dilibatkan, Pak Wayan. Jadi sebagai tim pada pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pada Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membantu program-program pemerintah dari sisi asosiasi. Kemudian yang kedua di pengembangan SDM secara pendidikan vokasi, yaitu di Proktepar seluruh Indonesia. Juga mengabdi untuk berkontribusi sebagai badan penasehat di 6 Protekpar yang ada di Indonesia. Nah, begini Pak Tut, berarti Pak Tut fokus kepada sumber daya manusia dan destinasinya. Terkait dengan pariwisata. Betul. Berarti yang dilakukan apa Pak Tut? Kalau boleh tahu nih. Ya, yang kita lakukan adalah begini. Jadi pembangunan pariwisata itu konsepnya pentahelik. Jadi ada 5 unsur. Jadi pemerintah selaku regulator melibatkan komunitas atau asosiasi, kemudian melibatkan pengusaha atau bisnis. Betul. Kemudian ada di sana akademisi selaku tenaga pemikir, tenaga pengkaji, dan yang terakhir adalah media massa. Jadi kelima unsur ini bersatu dalam setiap program itu selalu ada unsur pentahelik. Nah, saya sendiri mewakili unsur asosiasi dan bisnis di sana. Sehingga apa-apa yang dibutuhkan support dari kami, semua program pemerintah melalui Kementerian Pariwisata itu betul-betul bisa melibatkan semua unsur yang berkepentingan di dalamnya. Berarti Pak Tut nih keliling Indonesia, Pak Tut? Ya, Sungkara boleh tugas. Berarti keliling Indonesia untuk memberikan penguatan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Betul. Oke, Pak Tut. Jadi kita kembali nih, Pak Tut. Kalau pariwisata itu sebenarnya mulainya kapan, Pak Tut? Kalau melihat sejarahnya, kalau lokus kita di Bali saja, Pak, ya sebenarnya kan sejarah pariwisata ini lahir adalah yang pertama kita punya budaya, seni, alam, kemudian tanda kutip penjajahan bangsa asing dulu itu kan menyisakan kenangan nih. Betul. Kalau di Bali kita perhatikan era tahun 1930-an itu di luar konteks penjajahan ada pekerja seni, Pak Wayan. Dari luar negeri ada Rudolf Bonnet, Walter Space, kemudian Antonio Blanco, dan lainnya itu bermukim di Ubud. Itu kan orang-orang asing yang datang ke Bali waktu itu, yang membawa kesenian. Mereka melakukan kegiatan kesenian, lukisan, dan mereka networknya kan luar negeri. Nah, seiring dengan itu terjadilah koneksi hubungan antar bangsa untuk berwisata. Betul. Kalau penjajahan kita sudah tahu bagaimana kisahnya. Nah, ditambah lagi perlu konektivitas kan. Bali ini kan pulau kecil nih. Waktu zaman penjajahan Belanda itu dibangunlah Airport Gesing Ngurah Rai ya. Era tahun 1930-an pada saat tahun 30. Betul. Berarti itu awal mulanya pariwisata itu dimulai. Betul. Luar biasa, betul. Nah, sekarang kan kita melihat ini. Pariwisata kita ini di Bali ini kan luar biasa nih, Pak Tut. Sangat berkembang. Berkembang sangat pesat. Betul. Dan dari tahun ke tahun kalau tidak salah itu naik terus. Nah, coba Pak Tut ceritain itu kenaikan statistiknya. Ya, jadi yang pertama, kalau berwisata tuh orang kan mencari keunikan, Pak Wayan. Betul. Jadi Bali kebetulan pulau yang kecil, kemudian kita punya Astungkara budaya yang luhur ya, dengan spiritual religius kita yang tinggi. Jadi sebetulnya berbudaya itu konteksnya tuh bukan karena ada yang nyuruh atau mengatur, tetapi memang gaya hidup kita itu
Memang seperti itu. Menyambut Braille, Ya. ngopin, sembahyang gitu ya. Betul. Inilah yang tahun 30-an itu dilihat unik oleh orang asing yang datang ke Bali. Menjadi daya tarik yang luar biasa. Ya, daya tarik luar biasa. Betul. Yang hanya ada di Bali. Ya kan, kalau gunung, danau di semua pulau saya pikir Itu ada semua. Kalau Budaya pemandangan ini. alam. Betul. Tapi budaya luar inilah biasa. akhirnya melahirkan begitu banyak yang datang kan ke Bali karena daya tarik ini. Orang-orang kita di Bali termasuk juga investor kalau era sudah modern tahun 70-an itu mulai berinvestasi menyediakan akomodasi. Betul. Semakin banyak fasilitas yang disediakan semakin senang orang datang ke Bali. Semakin banyak juga pariwisata yang datang. Betul. Dan fasilitas kita juga memadai luar sangat biasa. memadai, ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini, keadaan pariwisata kita ini kan kita bisa bilang ini overtourism karena apa? Karena kita lihat satu kemacetan yang luar biasa. Kemudian ada banyak permasalahan dampak negatif dari pariwisata. Salah satu contoh yang paling sering kita lihat sampah. Sampah berarti kemacetan, sampah, kemudian ketertiban umum. Itu juga terganggu. Turis asing berulah gitu ya. Turis asing berulah. Nah, Pak Tut selama ini kan sudah di kementerian. Jadi, apakah pusat itu pernah nggak memikirkan ini? Efeknya ini bagaimana, Pak Tut? Ya, jadi gini, Yan, saya garis bawahi dulu ya. Kementerian Pariwisata itu juga memiliki program yang sangat banyak dan luas seluruh Indonesia. Betul. Jadi yang saya ketahui selama saya ikut membantu di beberapa program kegiatan di Kementerian Pariwisata itu adalah memang kalau Bali ini, Pak Wayan, dalam 10 dekade terakhir, 10 tahun dalam 1 dekade terakhir ini masuk dalam program revitalisasi namanya. Supaya kita paham ini. Pemerintah pusat memperhatikan Bali dengan sangat baik dalam program revitalisasi. Berarti itu revitalisasi itu maksudnya dihidupkan lagi atau apa? Artinya dikuatkan kembali. Ya, karena kan di luar sana ada namanya destinasi super prioritas DSP. Betul. Kenapa Bali tidak DSP? Sebenarnya Bali sudah super premium prioritas sehingga yang dijadikan konsep utamanya adalah revitalisasi. Betul. Nah, overtourism melalui media podcast ini kami selaku praktisi pariwisata menyampaikan apresiasi kepada Pak Wayan dengan podcast ini ya, kesempatan kami untuk berbagi informasi dan edukasi Pak Wayan. Itu sangat penting untuk masyarakat, Pak. Sangat penting karena overtourism itu konotasinya negatif. Negatif, Pak. Negatif, tetapi ada dua aspek atau perspektif ya kita mendefinisikan overtourism. Yang pertama, jika suatu destinasi itu memang melebihi carrying capacity-nya, jadi misalnya kamar tersedia untuk 1.000 orang yang datang 1.500 itu overtourism. Nah, yang kedua, overtourism ini adalah memang betul-betul kepadatan wisatawan di suatu destinasi akibat kurangnya tata kelola antar destinasi. Nah, di Bali kami melihat overtourism itu disebut karena memang kemacetan di titik-titik tertentu seperti Canggu, Seminyak, Kuta. Ya, sebetulnya itu yang terjadi adalah dekonsentrasi tourism. Jadi di sana berfokus kalau misalnya saya kat Pak Dut. Berarti ini bukan overtourism, tapi deconcentration. Dekonsentrasi atau disebut juga overkonsentrasi. Boleh dibilang overkonsentrasi di suatu tempat. Nah, untuk Bali di selatan, seperti itu Pak. Sekarang ini di selatan fokusnya memang daya tariknya luar biasa di selatan ini ya, budaya ada, kemudian lifestyle ada, segala kebutuhan wisatawan itu ada di selatan dan fasilitas sangat mendukung ya. Yang seharusnya dijalankan dan pertanyaan Pak Wayan tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya dari tahun lalu itu Pak Wayan sudah digagas yang namanya destinasi B3. Jadi B3 itu adalah bagaimana mengkoneksikan, membangun suatu paradigma baru di kawasan Bali Barat, Bali Utara. Ini kan untuk memecah yang selatan nih. Iya, betul. Ya, pemerintah pusat apa perannya? Turun di sana, pemerintah pusat membuat koneksi antara Banyuwangi yang sedang memang wake up sekarang ini dengan fasilitas yang sangat bagus, Bali Barat yaitu area Jembrane sampai Tabanan yang dekat sama Kuta dan Bali Utara yaitu Lovina sampai ke barat. Dan potensi memang sangat luar biasa. Hanya saja memang mungkin kalau dibandingkan yang selatannya lebih dekat dengan airport, kan gitu ya. Betul. Banyuwangi kan ada international airport nih. Ada kesempatan juga. Sebetulnya juga kita di Bali. Jadi dengan koneksi ada ini sudah digagas bahkan sudah disimulasikan tuh paket wisata untuk 3 destinasi ini. Inilah sebetulnya
kita di Bali harus merespon secara positif. Betul. Supaya kita nggak fokus sama negatifnya overtourism. Kita harus akui betul-betul itu over ya. Tapi kalau dikelola kembali, revitalisasi, itu bisa disebarkan seharusnya. Oke, berarti temanya adalah pemerataan. Betul. Pemerataan para wisatawan yang datang ke Bali. Berarti itu salah satu solusi. Salah satu solusi. Solusi lain apa kira-kira? Nah, yang kedua, saya sering menyampaikan di berbagai macam forum, Pak Wayan, ya. Selama ini kebanyakan para tokoh kita menyampaikan adalah menyalahkan, kemudian ada tanda kutip, ada kesan panik seperti itu ya. Yang kami perhatikan selama ini, saya bersama teman-teman melihat kan ini pemerintah ini memprioritaskan aspek kuratif daripada preventif. Baru ada kejadian, baru panik. Baru keluarkan, baru mengeluarkan pergub atau perda seperti itu ya. Betul. Sebetulnya Bali yang masuk program revitalisasi itu harus lebih banyak dari sisi preventifnya. Kita harus tahu, sehingga yang harus dianalisa benar itu adalah bagaimana risk management. Setiap inisiatif itu ada risikonya, kita harus sadari itu. Apa risk management kita? Yang kedua itu ada rekayasa mitigasi. Kalau kejadian kita harus bagaimana? Jangan setiap ada. Berarti harus rancang dulu, dipikirkan dulu, kan seperti itu. Bali ini kan advance ya. Jangan kita terus merencanakan hal-hal yang positif tanpa dibarengi dengan kesiapan kondisi yang terburuk seperti berarti itu. Melihat situasi ini patut melihat bahwa pemerintah lebih fokus kepada mendatangkan tamu ke sini. Nah, ini juga salah satu yang ketiga, Pak Wayan, ya. Saya melihat itu yang ketiga ini kebanyakan yang dipakai indikator capaian keberhasilan suatu inisiatif termasuk dalam kepariwisataan itu adalah numbers atau jumlah kunjungan. Naikkan kunjungan tahun depan sekian persen, kita sudah berhasil naikkan, itu kan salah. Boleh, tetapi misalnya kalau ada lima indikator satu itu minimal adalah tingkat kebahagiaan wisatawan dan masyarakat. Betul. Apakah itu pernah dilakukan, Pak Dut? Nah, kira-kira. Sampai saat ini, saya perhatikan setiap tahun prediksi ataupun estimasi target itu semuanya kuantitatif ya, jumlah ya. Tidak berdasarkan kualitatif. Betul. Nah, ini yang belum pernah sama sekali saya perhatikan. Berarti tidak pernah ada upaya itu? Sama sekali belum ada. Belum ada ya? Sebenarnya, ya karena saya sendiri juga sering mendengar, wah kunjungan wisatawan kita meningkat. Terus. Pendapatan kita meningkat, tapi tidak pernah dibahas. Kalau sudah meningkat jadi padat dan macet, siapa yang masalah? Kan nah, itu yang tidak pernah dicarikan solusi. Itu yang tidak pernah dicarikan solusi, dan memang sekali lagi sistem pemerintahan kita ini masih kepada kebanyakan hal yang kuratif, ya, mengkurasi yang ada, tapi tidak preventif. Betul. Nah, sekarang melihat nih, ini kita sekarang punya gubernur baru nih, dia Pak Koster. Melihat programnya Pak Koster ini kan luar biasa. Nangun Satkerti Loka Bali. Yaitu melakukan pariwisata dengan berbasis adat, budaya, kearifan lokal. Nah, ini adalah program yang luar biasa. Nah, kalau Patut melihat bagaimana itu? Untuk Bali yang berbasis pariwisata budaya, Pak Wayan, pemerintah provinsi itu dari pemimpinan beliau yang pertama kemarin Nangun Satkerti Loka Bali itu sangat tepat. Sangat betul. Yang pertama apa? Bagus. Yang menjadi keunggulan sebuah inisiatif kalau kami di pariwisata itu adalah keunggulan lokalitas. Nangun Satkerti Loka Bali ini kan lokalitas Bali. Betul. Semua adat budaya kita masuk di sana. Nah, yang terjadi adalah kita ini harus bisa memposisikan, kalau berbicara adat dan budaya itu ranahnya ada di masyarakat, Pak. Pemerintah hadir di sana untuk mengayomi, menaungi. Tapi desa kalau patro kita di Bali, masing-masing ini kan memiliki tradisi leluhur masing-masing. Itu tradisi luar biasa. Ini harus dikombinasikan, Pak Yan, harus harmonis. Jangan sampai adat yang diatur akhirnya ada yang berubah nih di adat kan repot, Pak Yan. Bisa diseragamkan, Pak Yan. Karena saya lihat programnya itu luar biasa. Nah, sekarang bagaimana menerapkan program tersebut? Karena kalau kita libatkan kearifan lokal, karena ini juga perintah dari konstitusi. Jadi mementingkan kearifan lokal di setiap wilayah. Daerah. Khusus untuk pariwisata, kita terapkan kearifan lokal supaya Bali ini bisa dijaga. Contoh misalnya ketertiban, Pak Patut. Ada ketertiban yang terganggu. Coba misalnya kita libatkan pecalang. Itu mengontrol semua. Itu si Pandu Beradat gimana kabarnya itu? Nah, betul. Nah, itu salah satu program si Pandu Beradat itu bagus itu. Nah, itu yang nanti akan menjadi penjaga Bali ke depan. Nah, ini mungkin perlu penerapan. Perlu penerapan, dan gini Pak Wayan. Contoh ya, pasti ujung-ujungnya itu larinya itu
anggarannya bagaimana? Nah, inilah sebetulnya kami berharap program Nangun Sarketi Loka Bali yang sekarang masuk pada periode kedua pemimpinan Bapak Wayan Koster, Gubernur kita, ini harus lebih transparan bahwa setiap inisiatif itu harus juga transparan secara anggaran. Betul, ya. betul. Pungutan wisatawan asing (PWA), ya saya mendengar informasi dari Pemprov melalui Dinas Pariwisata itu 318 M yang sudah terkolek. Itu banyak sekali udah. Banyak sekali, Pak Wayan. Itu di luar prediksi memang, nah, walaupun belum optimal ya. Nah, itu nanti digunakan untuk apa, Pak? Pertanyaan kami itu di sana, Pak Wayan. Bahwa kalau kita mau menjaga adat budaya, ini kan ranahnya di masyarakat nih. Kalau masyarakat harus menanggung itu semua kan. Tapi dalam sepintas saya pernah baca terkait dengan aturan tersebut, uang yang dikolek nanti itu kan rencananya mau dipakai untuk perlindungan budaya, alam, nah, untuk menjepot pariwisata kita. Ya, secara peraturan memang itu sudah masuk, Pak Wayan. Betul. Tapi kan akhirnya kan kita melihat carut-marut sekarang kayak sampah tidak tertangani dengan baik, kemudian budaya masyarakat sudah mulai terdegradasi karena kontaminasi dari ulah wisatawan asing. Kan harusnya mungkin dana itu sudah harus bisa dialokasikan kepada prioritas urgensi yang mana kan gitu ya. Sampah misalnya. Karena kan sudah terkolek. Terkolek dan disampaikan oleh Pak Kadis Parda kemarin itu, Pak Wayan, itu pembayaran 100% online. Artinya tidak ada kebocoran. Ini bagus sekali sistemnya. Sudah luar biasa. Tinggal sekarang adalah transparansi alokasi anggaran ini. Prioritasnya kemana? Betul. Ya, jadi kalau yang saya lihat sekarang ini, kalau kita bicara tadi itu, Pak, indikator kebahagiaan wisatawan dan masyarakat. Itu harus dijaga. Harus dijaga. Kita harus masuk di sana, pemerintah masuk, mana yang urgent ini. Jangan sampai ada masyarakat kita yang masih ada di garis kemiskinan, putus sekolah. Kan akhirnya mereka lah yang tanda kutip kadang bikin masalah di ini betul. Di masyarakat. Ada yang jadi pengemis, ada yang viral sampai bunuh diri loh, sampai masyarakat kita. Nah, baru-baru ini kan sering sekali terjadi gangguan stabilitas keamanan kita. Ada oknum orang asing yang bikin onar. Kemudian ada masalah narkoba. Kemudian selain masalah sampah juga ada yang tinggal ilegal. Jadi ada banyak hal yang harus dimulai untuk ditata. Nah, kalau Patut melihat itu, kira-kira apa solusi ke depan ini? Jadi saya kira kalau bahkan semalam juga, Pak Wayan, ya, saya pikir kita sebagai orang Bali ini patriotisme kita kaitan dengan bela negara nih, Pak. Patriotisme kita dalam ajak Bali ini, apalagi yang sudah masuk dalam Perarama Gawi itu sangat kuat, Pak Wayan. Semalam itu saya melihat ada beberapa desa adat dan Banjar itu sudah pecalangnya itu sudah di-briefing dan sudah turun, Pak Wayan. Sudah menerapkan. Hanya saja begini, yang kami khawatirkan adalah tanda kutip kalau itu masuk ke people power, Pak, sivil yang banyak bergerak, takutnya kan nanti ada gesekan sosial. Bahaya. Tetap harus ada sistem pengaturan. Jadi ada dirijen di bawah di lapangan itu, masyarakat terlibat, Satpol PP terlibat, kepolisian terlibat, semua unsur terlibat, tapi ada satu komando. Itu yang kami harapkan. Jangan sampai inisiatif warga yang namanya malam hari ada kejadian ribut, ada emosi, nanti jadi disalahkan warga itu ya. Nah, itu sudah ada si Pandu Beradat, Pak. Sebenarnya kalau aturan yang dibuat oleh Pak Gubernur kemarin, si Pandu Beradat itu diterapkan, itu luar biasa. Jadi saya dengar sih baru beberapa desa yang menerapkan hal tersebut. Karena itu sistematis ya, karena itu memang program yang memang mengkoneksikan. Mereka mengkoordinir. Jadi di setiap desa itu sudah dikoordinir. Itu yang pernah saya dengar terkait dengan si Pandu Beradat. Cuman belum merata nih, Pak Yan, belum di semua. Belum merata. Ini makanya saya bilang sebagai kader bela negara, saya ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Setuju. Apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kaitan dengan bela negara itu, Pak Yan, ya, dalam ranah kepariwisataan, saya melihat dari zaman pasca pandemi sampai saat ini saya selalu menggaungkan yang namanya revitalisasi sadar wisata dan sastra pesona. Masyarakat kita ini sudah terlanjur tergiring ke euforia wirausaha. Emang itu harapan kita, Pak ya. Mereka dapat ekonomi, mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi
pariwisata itu memiliki prinsip dasar ya. Betul. Mungkin bagi yang tidak sekolah pariwisata, mungkin yang sudah terlanjur dapat warisan dari leluhurnya, sudah punya modal, ada namanya kesadaran wisata masyarakat siap menjadi tuan rumah di destinasi pariwisata melalui Sabta Pesona. Ini sudah 36 tahun umurnya Pak Wayan. Sabta Pesona dari tahun 1989. Sudah lintas generasi. Berarti itu sama dengan desa wisata yang sedang dikembangkan. Desa wisata itu adalah produk pemberdayaan potensi yang ada. Desa wisata itu didukung oleh Sabta Pesona. Betul. Pertanyaannya begini Pak Wayan. Daerah yang tidak memiliki desa wisata, contoh nggih, Seminyak dan Kuta, itu turisnya banyak, tidak ada desa wisata. Karena pantainya. Karena pantainya. Terus Sabta Pesona tidak diterapkan dong, karena tidak ada desa wisata. Itulah yang perlu kita revitalisasi. Bahwa Sabta Pesona itu rohnya masyarakat menjadi tuan rumah di destinasi. Betul. Sehingga ketika mereka menyewakan sepeda motor, menyewakan kamar untuk homestay, mereka paham Pak Yan, harus aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Nah, ini harus dijaga. Ini harus dijaga untuk menjaga pariwisata. Betul. Nah, apabila pariwisata kita nanti suatu saat ini semakin buruk, tentunya turis mancanegara akan berpikir berkali-kali untuk datang ke Bali. Pilihan destinasi lain banyak Pak Yan. Kalau bicara alam yang indah, itu ada banyak. Yang sekarang itu istilahnya yang nomadic tourism, adventure tourism, kemudian FOMO menjadi JOMO tren itu Pak Yan, itu di luar banyak sekali Pak Yan. Berarti saya keliling Indonesia melihat saingan kita sebenarnya banyak. Sangat banyak. Tapi kehebatan kita satu. Budaya kita luar biasa. Budaya kita yang beda. Makanya ini harus kita jaga. Betul. Kedepannya kearifan lokal harus dikuatkan. Saya rasa itu hal-hal yang sangat penting untuk penguatan pariwisata. Saya ingat Pak Wayan 4-5 tahun lalu sebelum pandemi, saya masih ingat betul itu kami 5 orang waktu itu diskusi dengan Bapak Gubernur Pak Koster. Beliau menginginkan semua pelaku pariwisata di Bali itu disertifikasi tentang budaya Bali. Luar biasa. Kami dukung karena secara nasional memang pemerintah pusat sudah memiliki Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Tambahannya memang harus secara lokal kita di Bali menerapkan sertifikasi profesi pengetahuan wawasan tentang budaya Bali. Berarti nanti setiap orang yang datang berbisnis di Bali, investasi di Bali, harus paham budaya Bali. Harus Pak Yan. Karena ini sudah menjadi pertanyaan publik ini. Iya, betul. Pertanyaan publiknya kenapa? Kita memang hidup di era digital. Jangan sampai Pak Yan, arsitektur bangunan Bali yang katanya harus ditampilkan dan juga koefisien bangunan itu cuman artifisial. Masa ukiran Bali pakai katek metal yang digrafir, pakai akrilik gitu. Jadi jangan setengah-setengah lah kalau mau menjaga budaya Bali itu harus metaksu gitu. Harus full. Jadi benar-benar kita mempunyai otonomi. Kita sendiri bisa menentukan bagaimana arahnya Bali ke depan. Berarti itu sangat penting. Sangat penting. Berarti ke depan kita harus menguatkan budaya kita, menguatkan kearifan lokal. Supaya relevan semua program dari pemerintah nih Pak Yan. Tahun lalu itu kan sudah diluncurkan program pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan. Nah, itu. Masih jauh loh itu 100 tahun. Untuk zaman emas. Lebih Pak Yan. 2045 itu zaman emas, ini 100 tahun Pak Yan. 100 tahun, lebih jauh lagi. 100 tahun artinya sub breakdown-nya harus ada. Kalau dulu zaman Pak Soeharto itu kan ada namanya pelita, Pak. Jadi ada jangka panjang 100 tahun, 5 tahunnya harus jelas. Apa yang dikerjakan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Betul. Supaya tercapai. Betul. Sekarang pemerintahan Pak Koster nih punya banyak tugas. Salah satunya adalah atensi dengan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pariwisata. Seperti itu. Itu kan sangat penting. Sangat penting. Itu harus diutamakan dulu. Karena pariwisata Bali itu devisa negara berapa persen, betul? Itu hampir 45-46%. Hampir 45%. Untuk pendapatan secara nasional Bali itu dari 34 provinsi, Pak ya. Itu hampir 46% 46% itu devisa dari Bali, devisa negara. Nah, itu kan besar itu, Pak. Betul. Kalau ini sampai terganggu, negara pun bisa terganggu. Nah, itu sebabnya kebetulan saya bukan orang politik, nggak paham Pak Yan ya. Yang harus kita lakukan adalah kita mengawal ini hubungan daerah sama pusat ini harus bagus Pak ya. Betul. Sehingga kalau kita mengajukan sesuatu, itu kita punya data, argumen, tidak hanya ngemis, tapi kita punya data nih. Betul. Airport Ngurah Rai ini tersibuk nomor 2 di Indonesia. Kemudian devisa kita juga dari paling besar dari PDB nasional itu secara nasional itu hampir 46% gitu ya. Kemudian kunjungan pariwisata itu tercapai kemarin adalah 14
sekian juta, dari Bali 6,3 Pak ya. Itu juga mendekati 50% ya. Artinya Bali ini supportnya sangat luar biasa sehingga harus dijaga. Penting ini. Apa kan nggak mungkin kita bikin bangunan terus di Bali Pak. Makanya sebetulnya program revitalisasi yang disebut dalam konteks jalankan dengan penuh. Ya, disebut dalam ilmu pariwisata itu namanya regenerative tourism. Itu harusnya betul-betul dilakukan dengan baik. Berarti di-recheck ulang di mana masalahnya. Cepat perbaiki. Ya. Kalau nggak begitu nanti digantikan semua Pak ya. Betul. Mulai ada robot masuk, mulai ada contoh ya, kami juga menghadapi dilema, wisatawan butuh transportasi Pak ya. Di satu sisi ada penyedia taksi online dengan aplikasi yang notabene katanya murah, tapi ternyata kan itu tidak terkontrol dari segi kuotanya. Ya walaupun sudah kita dengar beberapa kali ada tatap muka dengan DPRD, rekan-rekan transportasi. Nah, yang kami inginkan adalah siapapun, ayo kita bersama-sama mengawal pariwisata ini, apakah dia orang pariwisata atau tidak, kalau dia transportasi ya. Budaya Balinya tunjukkan keramahan, adat kita yang sopan, sorsinggih kita ini kan ada. Itu harus dimajukan. Apalagi baru-baru ini kan sedang viral ini. Banyak Gojek online tuh nggak pakai plat nomor di belakangnya. Itu juga salah satu. Ini kan mencoreng nanti. Ini harus peka para kita Pak ya. Jangan percaya dengan alasan jatuh dan sebagainya. Betul. Ada niat tidak baik di sana. Ini penegak hukum kita kemana ini? Nah itu. Kenapa itu dibiarkan? Padahal sudah viral, kok belum ada penegakan hukum. Itu yang saya tadi sampaikan ke Pak Wayan. Kalau masyarakat yang terlalu banyak bergerak Pak Wayan, dalam tanda kutip people power, takutnya nanti ini justru menimbulkan gesekan. Nah, itu jangan sampai, karena kita sebagai kata bela negara, kita menjaga semua. Kita edukasi lah. Edukasi semua masyarakat, di mana ada kesalahan, di mana ada hal yang harus kita perbaiki. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, sehingga aparat harus sering turun ke jalan, jangan hanya kelihatan di perempatan, di traffic light itu ketika ada pejabat yang lewat seperti itu. Kemudian ini yang akan membuat masyarakat itu merasa diayomi, dan kalau ada yang salah, ada yang negur. Jangan sampai salahnya berlarut kan. Betul. Tadi Pak Tut bilang hubungan pusat dengan daerah, ya itu pasti harmonis karena Bali sangat penting Pak Tut. Karena apa yang Pak Tut sampaikan tadi, Bali itu penyumbang devisa terbesar. Itu pasti dijaga. Kalau sampai Bali tidak dijaga, uang negara itu defisit. Pendapatannya terancam ya? Iya, terancam. Nah, inilah pusat pasti bantu. Ya, kita juga harus gini, Pak. Istilahnya saya selalu berpikir itu dari dua sisi, Pak. Jadi positif dan negatif itu pasti ada. Bagaimana kadar ini bisa kita kontrol, kita kendalikan. Kalau bicara tadi Bali ini secara dominan itu, jangan lupa Pak Yan, selain pariwisata ada pertambangan juga loh yang menyumbangkan besar, dan Bali tidak punya tambang. Nah, sehingga dalam hal ini harus dijaga. Harus dijaga. Bali itu punya suatu konsep sangat bagus Pak Yan. Bagaimana cenik lantang laistilah ini. Kita tidak terlalu berambisi harus minta segala macam, tidak. Tetapi kita lakukan sesuatu yang sustain, yang berkelanjutan. Itulah yang akan dilihat oleh dunia, public trust namanya. Bali ini keren gitu loh. Luar biasa Pak Tut. Berarti dari sini kita simpulkan tadi bahwa Bali harus ngeh sekarang. Harus mulai berbenah. Harus melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Cepat perbaiki. Jangan sampai nanti kita tercoreng di mata dunia. Dan jangan jadi slogan aja. Harus ditunjukkan di action gitu loh. Action gitu ya. Jadi benar-benar action. Action ya. Harus action. Karena jadi Pak Tut kan sudah melihat. Apakah ada action apa belum nih? Saya melihat ini masih tarik ulur ya. Masih tarik ulur, masih melihat terlalu banyak FGD menurut saya. FGD-nya terlalu banyak Pak Yan. Jadi saya kira hampir 1-2 FGD itu hampir sama kontennya. Berarti tapi sekarang ini saya lihat nih Pak Koster udah mau mulai nih. Udah mulai, kita pertama buat aturan. Kemudian implementasikan aturan tersebut. Kita sudah banyak punya kok, bagus-bagus. Sangat bagus. Periode pertama beliau punya 45 Pak Yan. Ya, Pergub, kemudian tahun ini periode ini dirancang 15. Harapan kami di industri, tokoh-tokoh juga sudah sering menyampaikan yang sangat urgent saat ini, memang peraturan baru diperlukan untuk hal tertentu, kami setuju ya. Yang diperlukan adalah law enforcement yang baik. Penegakan hukumnya ini harus luar biasa Pak Tut. Terima kasih banyak Pak Tut. Nanti kita akan sambung lagi karena masih banyak tema-tema bela negara yang harus kita kuatkan. Terima kasih atas waktu yang Pak Tut telah berikan. Ya, semoga bermanfaat untuk
para audien podcast ini. Terima kasih. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Tut Suwobawo. Jangan lupa selalu bela negara kita. Salam bela negara, salam Pancasila. Pancasila.